warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dayatul Rahma dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Podcast hari ini untuk memenuhi tugas dari Ustadz Aldo yang di dosen pengampu kami Profesi Keguruan PAI. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber terhormat kami Ustadz Karyadi. Halo, nama saya Karyadi, konten kreator ya. Salam hormat Ustadz Aldo. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Langsung saja untuk pertanyaan pertama ya. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Ustadz Karyadi sebagai narasumber, bagaimana Ustadz memutuskan untuk menjadi guru PAI? Berat yang kata-kata ini. Baik, untuk menjadi latar belakang sebagai guru TAI. Ya, karena memang guru basicnya di pesantren, sehingga saya masuk jurusan teknik keagamaan di pesantren, sehingga ingin memutuskan lanjut kuliah juga di PAI dan memutuskan untuk menjadi guru. Kenapa ingin menjadi guru? Karena saya menyukai profesi guru, karena guru itu sangat mulia. Walaupun seseorang menjadi guru itu tidak kaya, tetapi dia bisa membuat kaya murid-muridnya, yaitu ilmunya selalu bermanfaat bagi murid-muridnya dan juga akan dikenal serta bisa menjadi bekal dunia akhirat untuk kita sebagai jamaah dari itu menjadi guru PAI. Kemudian yang kedua, kenapa milih guru PAI? Untuk belajar juga mendidik diri sendiri, gimana sih supaya menjadi guru yang baik atau orang tua yang baik ketika nanti sudah mempunyai keluarga atau sudah punya anak, sudah nikah, sudah punya anak, maka gimana cara kita mengajari dengan yang baik dan teladan, tentu mengikuti sesuai zamannya, tidak hanya menuntut anak tapi ikut sesuai zamannya dan kita didik dengan lemah lembut. Itu saya mau menjadi guru PAI, sehingga guru itu sangat dikenang jasa-jasa. Itu yang pertama. Kemudian apa yang memotivasi Ustadz untuk memilih profesi guru PAI? Motivasi saya yaitu beliau walau ayat kata Nabi, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi menjadi guru PAI itu sebagai sarana dakwah saya untuk mentransfer ilmu saya kepada adik-adik. Sebetulnya nggak pernah berpikir juga saya menjadi guru, karena mungkin orang-orang melihat saya mempunyai kelebihan sehingga saya asah kelebihan itu dan saya bisa menjadi guru PAI dan lain sebagainya, pokoknya multi talenta. Lanjut. Adakah tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi Ustadz untuk perjalanan karir ini? Kalau tokoh yang paling kita teladani yaitu Nabi Muhammad SAW, itu yang utama. Terus untuk yang karir yang kedua yaitu yang saya teladani yaitu ya guru-guru saya di pesantren atau di Universitas Muhammadiyah Ponorogo seperti itu Ustaz Aldo, Ustaz Ridho, Ustaz Nurul Iman. Itu motivasinya dan tokoh-tokoh. Kalau kita tidak bisa menjadi anaknya orang kaya, setidaknya kita menjadi guru dan bisa menulis dan menginspirasi banyak orang. Itu. Apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam dari? Tugasnya sih tidak hanya di sekolah, ya. Sangat banyak kalau tugas seorang guru. Guru tidak hanya mengajar, bukan hanya mengajar, datang jam 7, pulangnya jam 4 mungkin atau habis asar, tidak itu, tetapi tanggung jawab yang besar. Selain mengajar, mendidik. Mendidik itu dalam artinya kita mengajar anak-anak dengan lemah lembut. Contoh, kita mungkin berperilaku sopan santun, berkata yang baik, itu menjadi seorang guru. Tentu tanggung jawabnya tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat. Makanya harus menyampaikan itu harus dengan lurus dan tidak boleh disalahin Islam, karena PAI itu ilmunya dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Itu. Maksudnya itu bagaimana panjenengan menyusun rencana pelajaran yang efektif untuk mata pelajaran tadi? Menyusun mata pelajarannya, kita melihat situasi anaknya di mana di dalam kelas itu. Kalau anak-anaknya ya apa ya intinya proaktif, berarti kita harus ya pandai-pandai seorang guru menyusun pembelajaran itu, bisa dibuat dengan bentuk kelompok ataupun bercerita ataupun mereka tanya jawab dan lain sebagainya. Intinya dibuat semenarik mungkin sesuai
situasi anak tersebut seperti apa, dan kita mengetahui perilaku anak tersebut, latar belakangnya seperti apa, sehingga kita bisa merangkai pembelajaran PAI dengan asik dan menyenangkan dan tidak menegangkan. Itu. Selanjutnya itu bagaimana cara Ustaz berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum PAI di sekolah? Kalau pengembangan kurikulum PAI di sekolah mungkin yang belum ada, seperti misalnya pembelajaran Quran, mungkin di sekolah hanya pembelajaran umum. Pembelajaran umum gimana caranya supaya anak tidak hanya sekedar di sekolah itu belajar umum, tapi juga belajar PAI. Yang mungkin yang tidak ada di sekolah itu saya tambahkan. Contoh misalnya tidak ada pembelajaran tilawah misalnya, saya tambahkan pembelajaran tilawah atau pembelajaran tahsin. Karena hanya ada pelajaran tahfidz, tidak ada tahsinnya, maka saya menambahkan pelajaran tahsinnya sehingga anak betul-betul maksimal mencapai tujuan dan kita bersama. Itu. Selanjutnya itu apa tantangan terbesar yang sering Ustaz hadapi dalam mengajar PAI dan bagaimana Ustaz mengatasinya? Banyak sekali soal pertanyaan super ini melebihi ujian skripsi. Tantangannya terbesar yaitu ketika anak-anak itu kita atur, tapi mereka susah ya diatur. Nah, kayak kita gimana cara merubah mereka? Tentu melalui proses yang sangat lama dan panjang. Kita juga harus banyak belajar, mungkin bertanya kepada guru yang sudah berpengalaman ataupun berkolaborasi dengan guru PAI yang lainnya sehingga bisa memecahkan masalah tidak hanya sendirian tapi bisa bersama-sama. Tentunya masalah pasti ada di sekolah. Terus solusinya gimana? Ya solusinya kita hadapi masalah tersebut dengan berbagai macam cara dan tidak membuat hati anak-anak itu kecewa. Itu misalnya permasalahannya di dalam kelas itu anaknya banyak nakal, banyak yang ramai. Tentu yang salah bukan anaknya, itu gurunya. Maka gurunya harus bisa inovatif dalam menyampaikan pembelajarannya, mungkin dengan bernyanyi sebelum mulai pembelajarannya, dikasih nyanyian. Mungkin gurunya terlalu tegang menyampaikan ceramah, tidak ada cerita atau speaker. Nah, maka guru tersebut harus bisa menyelesaikan masalah mungkin dengan cara seperti itu tadi, speaker, penyanyi ataupun ya terpusat terpukul dan lain sebagainya. Itu. Ya, selanjutnya itu masuk ke metode pembelajaran. Metode pembelajaran apa yang sering aku gunakan untuk membuat pelajaran PAI lebih menarik? Ini menarik. Problem solving, terus apa lagi itu diskusi. Banyak sih metode pembelajaran itu. Salah satunya diskusi, bentuk kelompok, terus ya anak-anak itu belajar keluar, mungkin menarik keluar kelas. Supaya apa? Supaya mereka tidak menuntut dalam kelas tersebut, tapi di luar kelas belajarnya ya dengan berbagai kita mengenal dengan alam gitu ya, kalau belajar PAI sehingga anak-anak semakin menarik dan asik dalam pembelajaran PAI. Dan tentu gurunya juga harus semangat dalam mengajar. Kalau gurunya nggak semangat dan gurunya tidak inovatif, maka anak-anak juga akan bosan dengan kita. Itu. Selanjutnya itu misalkan memberikan contoh kegiatan atau proyek yang sering aku gunakan. Ini pertanyaan super ya. Misalkan yang memberikan contoh kegiatan atau proyek yang Anda gunakan untuk mengajar PAI. Yang saya ajarkan biasanya itu saya menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian di pertengahan anak-anak sudah mulai misalnya bosan, maka saya ajak mereka untuk menyanyi atau satu, atau bahkan mereka saya bentuk kelompok. Jadi bukan kelompok yang nakal sama nakal, tidak, bukan kelompok yang pintar sama yang pintar, tapi saya bagi menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok dan kita kasih tugas mereka itu misalnya pembelajaran fikih yang tentang macam-macam najis ya, kan ada 3, kita begini 3 kelompok, ada najis apa atau wasitah bukan. Nah, mereka masing-masing 3 kelompok itu menjelaskan, ditulis di buku apa yang mereka pahami dalam kelompok tersebut dan nanti per kelompok maju menyampaikannya.
Kelompok 1 menyampaikan kelompok B menyimak benar atau tidak. Jadi kelompok B tugasnya untuk menyimak benar atau enggak jawaban dari kelompok A. Kalau misalnya salah kelompok B, kelompok A yang salah misalnya, maka kelompok B tugasnya membenarkannya. Kalau tidak bisa membenarkannya, maka terus dilempar lagi ke kelompok C. Kelompok C tidak bisa, maka dilempar lagi kepada pemateri tersebut. Sehingga pembelajaran terus asik dan mereka mulai berpikir kritis. Itu namanya kognitif. Itu. Selanjutnya itu masuk ke teknologi pembelajaran. Bagaimana peran teknologi dalam mengajar PAI? Apakah Anda menggunakan alat atau platform digital? Sangat penting ya kalau teknologi itu ya. Karena kalau kita ngajar itu pakai mulut saja itu namanya monoton ya, tidak pernah kita menggunakan proyektor. Mungkin seperti game ya, tebak-tebakan dan misalnya nama-nama malaikat atau sebelum misalnya kita buat game di proyektor itu malaikat Jibril. Tugasnya apa? Jawabannya ke mereka, terus ditampilkan, oh jawabannya ini benar dan tangan misalnya semua. Jadi seperti itu kalau teknologi pembelajaran sangat dibutuhkan sekali dan bisa mempersingkat guru dalam mengajar dan juga membuat anak fokus pada apa yang kita sampaikan, tidak hanya ke kita tapi pada materi yang kita tampilkan melalui proyektor atau teknologi tersebut. Itu. Selanjutnya itu apa tantangan dan manfaat menggunakan teknologi dalam mengajar PAI? Kalau tantangan yang menggunakan teknologi, kita dituntut untuk terus belajar dan belajar, yaitu mengasah diri kita dari awal yang nggak tahu menjadi tahu. Contoh membuat PPT yang menarik itu seperti apa dalam pelajaran, kita awalnya nggak tahu menjadi tahu. Lalu apa mungkin kita melihat tutorial itu sehingga kita semakin terus belajar. Itu tantangan bagi diri kita sendiri. Tidak hanya untuk sekedar itu saja apa cara kita mengajarnya, PPT-nya terus lagi berkreasi sampai kita bisa ya ikut lomba dan sebagainya. Apa tantangan dan manfaat menggunakan teknologi? Manfaatnya menggunakan teknologi, satu, kalau bagi diri saya sendiri ya, bisa memudahkan saya dalam mengajar. Kedua, bisa membuat anak-anak itu lebih senang dan asik karena pasti mereka penasaran besoknya lagi apa yang ditampilkan oleh guru tersebut ya dalam pelajaran aplikasi atau teknologi itu. Ada namanya aplikasi apa juga banyak lah, game dan sebagainya. Yang pembelajaran yaitu yang mendidik sehingga anak-anak itu betul-betul hidup suasana kelas itu, bahkan mereka berlomba-lomba untuk menjawab apa yang kita tanyakan tersebut. Itu. Masuk ke pengembangan profesional. Seberapa penting pelatihan dalam workshop bagi pengembangan profesional seorang guru? Pelatihan workshop ya namanya pelatihan itu ya penting ya kalau menurut saya. Seseorang yang ingin tampil lebih bagus dan profesional tentunya harus latihan. Dan nanti itu pelatihan workshop itu gunanya itu apa sih? Mungkin kalau kita mengajar itu terlalu cuma panggung, jadi hanya di tempat. Harusnya kan mungkin guru itu berjalan ke murid, menyentuh muridnya gimana kabarnya misalnya. Itu ya workshop bisa jadi seperti itu. Yang kita tahu seperti itu ketika di workshop kita mengetahui apa yang kita ketahui. Tentunya banyak ilmu yang baru mengikuti workshop tersebut. Mungkin juga kita cara menyampaikannya terlalu kasar atau terlalu lembut maksudnya loyo, terlalu lemah, terlalu rendah nadanya, maka kita dapatkan di workshop tersebut. Mungkin cara kita berkomunikasi juga dengan anak-anak harus semangat dan harus dari hati dan tidak menyindir anak-anak atau tidak membentak anak-anak atau bahkan membina anak-anak itu bodoh atau nakal, maka nanti kita akan susah mengembangkan diri kita untuk menjadi guru ketika menjadi kelas kalau mengatakan hal tersebut kepada anak-anak. Itu Mbak. Apakah panjenengan mengikuti pelatihan atau meningkatkan Kalau mengikuti pelatihan nggak sering sih, tetapi keterampilan itu saya berusaha sendiri karena banyak selain itu kan intinya keterampilan yang apa yang kita bisa itu saya asah. Contoh saya keterampilannya dalam mengajar yaitu
pandai tilawah Al-Qur'annya. Nah, di mana saya buat keterampilan mengaji itu biar anak lebih menarik. Atau misalnya qul huwallahu ahad itu gak menarik, tapi kalau kita pakai irama qul huwallahu ahad maka itu menjadi menarik dan terus. Karena kalau kita ikut pelatihan pun intinya mengasah keterampilannya melalui workshop. Ya kalau setelah itu kita berhenti ya nggak akan ada gunanya. Tentunya keterampilan melalui bisa kita sendiri terus diasah sampai kapan? Sampai mati. Itu jawabannya. Bagaimana Ustaz berkolaborasi dengan guru lain sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Bagaimana Anda berkolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Itu berkolaborasinya mungkin pendidikan tidak bisa hanya sendirian, itu harus ada kolaborasi. Ya, contohnya di sekolah itu mungkin sekolah itu kurang menarik, kurang ekstrakurikuler, maka kita berkolaborasi dengan sekolah yang lain. Contoh sekolah yang maju mungkin SDIT berkolaborasi dengan SD Muhammadiyah, sehingga kualitas pendidikan akan semakin banyak dan makin maju sekolahnya, dan gurunya juga akan semakin profesional. Karena kita tidak bisa sendirian, harus berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lainnya supaya sekolah kita juga makin dikenal. Seperti awal itu sekolah SDMK tidak sebagus ini, bahkan SD Muhammadiyah juga sama. Tentu mengalami proses yang sangat panjang dan kolaborasi dan komunikasi yang terus menerus. Itu. Selanjutnya itu bisakah Ustaz berbagi pengalaman tentang proyek kolaboratif yang melibatkan beberapa guru? Intinya kalau kolaborasi itu proyek, berarti kita harus mempunyai produk yang mungkin kita menawarkan produk. Sekolah ini mungkin belum ada azan, saya mempunyai kelebihan di azan, maka azan ini saya tawarkan ke sekolah lainnya. Ini yang sangat menarik, bahwa biar anak-anak itu, karena kan mayoritas anak-anak juga sholat di sekolah kan. Nah, saya punya kelebihan di situ, dan sekolah itu sekolah A tidak mempunyai tentang azan, gurunya belum mumpuni, maka saya menawarkan proyek ini dan bekerja sama, dan sekolah itu menyetujui, maka saya berkolaborasi, maka saya juga akan mengajarkan ke sana, dan juga saya mengajarkan anak-anak, mengajarkan kepada guru tersebut, sehingga proyek yang saya tawarkan ini mempunyai hasil. Apa hasilnya? Anak-anak sekolah A itu yang belum pernah azan atau bahkan tidak bisa azan sama sekali, muridnya ataupun gurunya azannya pas-pasan, kurang berirama, dia kurang syahdu, maka saya bisa ajari, dan tentunya akan semakin lambat saya latih, saya pandu, saya bina, menghasilkan muazin yang baik gurunya bagi siswa atau sekolah tersebut. Itu. Selanjutnya itu bagaimana cara Ustaz mengatasi tantangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman agama di antara siswa. Jadi kalau berbeda agama, kalau prinsip saya ya, karena aku di Muhammadiyah, kalau mereka mau ikut, ya nggak apa-apa, nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Karena bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman agama di antara siswa. Saya juga tidak menghina atau juga tidak mencemooh yang berbeda agama. Intinya di agama kami seperti ini, di agamamu seperti itu, saling menghormati aja gitu. Kalau mau ikut pelajaran ya nggak apa-apa, kalau mau ikut juga apa-apa. Jadi tidak memaksa, lebih kepada siswanya tersebut. Kalau kita paksa, nanti malah mereka akan berontak pada diri kita, karena kan berbeda agama. Kalau mereka juga pahami, mereka juga akan kebingungan. Tapi kalau mereka berketawari, nggak mau keluar dari kelas, mereka tetap diam di dalam kelas, mau ikut ya nggak apa-apa. Yang penting tidak menyakiti hati yang berbeda agama. Suatu saat kalau kita akan terus menyampaikan tanpa menyinggung hatinya, bisa aja dia percaya masuk Islam. Itu. Selanjutnya itu bagaimana era globalisasi mempengaruhi cara aku mengajarkan. Kalau di era sekarang ini kan udah zona 5.0 ya, ini masih 4.0. Sebenarnya pengaruhnya itu cara ngajar PA itu anak-anak merosot akhlaknya, sopan santunnya.
karena mempengaruhi mereka berfokus banyak bukan pada pembelajaran, pada gadget. Nah, lalu itu sangat mempengaruhi, maka harus ada kerjasama supaya pelajaran PAI ini bisa tersampaikan dengan baik dan mereka juga paham ada kerjasama yang guru atau orang tua, supaya gadgetnya itu kan era semakin canggih ini tidak bisa mempengaruhi dalam otaknya untuk ada belajar PAI. Jadi maksudnya supaya mereka tetap semangat dalam mengikuti pelajaran PAI. Misalnya kan anak untuk belajar PAI malas, gitu ya, ngaji lagi. Nah, kalau suruh main game, mereka itu semangat, apalagi ada temennya, itu kan sangat mempengaruhi sekali. Maka sebagai orang tua harus membatasi anak tersebut, atau bahkan kalau sekolah yang diberikan HP supaya mereka fokus pada pembelajaran. Nah itu. Tapi kalau bagiku di era semakin canggih ini malah semakin bagus, karena dulu zamannya susah sekali, sekarang di zaman serba canggih kita mau kemana aja sangat mudah. Maka adanya di era sekarang ini bisa menuntut guru PAI semakin profesional dalam mengajar anak-anaknya. Karena kalau guru belum profesional, berarti yang salah bukan aplikasinya atau data aplikasinya, internetnya, atau ini ada yang salah ya. Karena harus profesional dalam mengajar itu juga harus melek teknologi biar ahli dalam pelajaran. Itu Mbak. Apa strategi yang Ustaz terapkan untuk tetap kreatif dalam proses pembelajaran pada era globalisasi? Strategi A, contoh anak ramai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita masuk kelas. Anak-anak akan menjawab. Maka kita coba, kira-kira kita jangan salah dulu. Kita masuk kelas, kita tata anak-anak rapi, bangkunya juga rapi, dan kalau ada sampah yang berserakan di kelas, kita harus ambil. Setelah itu di absen. Cara saya sudah di absen semua, baru ucapkan salam. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang pertama nggak berhasil, pakai cara yang kedua. Mungkin 1, 2, 3 sampai mereka konsentrasi semua, baru kita mulai salam. Kalau berhasil juga cara yang kedua, cara yang ketiga, speaker ya, kita nyanyi. Kalau nggak berhasil juga, maka kita ajak mereka belajar keluar kelas. Mungkin mereka bosan. Kita ajak mereka melihat alam, apa hubungannya alam dengan pembelajaran PAI. Tentu mereka akan lebih senang dan mereka akan berpikir apa hubungannya dengan pelajaran PAI. Mereka akan menjawab sesuai yang mereka ketahui, bahkan mereka bisa berpikir, akan bisa lama menjawabnya. Nah, itulah membuat mereka penasaran dan mereka akan semakin asik karena belajarannya tidak hanya di kelas, tetapi di luar kelas dan lain sebagainya. Masuk ke dampak dan evaluasi. Bagaimana bisa mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran kita? Evaluasi itu kita melihatnya nanti di akhir, atau kita bisa evaluasi setiap pengajar. Kalau nggak efektif, menggunakan tadi cara A tadi, maka dengan cara B. Kalau berhasil, maka kita teruskan dan kita buat lagi yang baru supaya mereka akan terus semangat. Apakah ada feedback dari siswa atau orang tua yang sangat berkesan dari Ustaz? Kalau berkesan, tentu ada dari orang tua. Misalnya anak saya dulu jarang ngaji, bahkan nggak mengaji sama sekali. Setelah diajar, anak saya malah semangat ngaji, tidak hanya di sekolah tetapi di rumah. Nah mungkin itu kita harus mendidiknya dengan hati, mendekatinya, akan bisa menanya-nanya permasalahan apa, sehingga karena kalau kita mengajar tidak mengenai anak-anak tersebut, biasanya anak itu mempunyai masalah misalnya dengan orang tua, dan sebagainya. Maka kita harus menanyai semuanya sehingga bisa pembelajaran tersampaikan dari hati ke hati, dan siswa akan menjadi lebih semangat.
bisa jadi orang tua di rumah tidak mendukung atau bahkan hanya di sekolah disuruh ngaji, di rumah tidak ngaji. Maka harus ada kerjasama antara ibu dengan orang tua. Itu Bisa diceritakan sedikit momen atau cerita yang menunjukkan dampak positif dari proses pembelajaran Pak Ari Ustaz terhadap siswa? dampak positifnya anak-anak tadi seperti membaca Al-Quran ya. Jadi mereka biasanya baca Qurannya awalnya nggak berani, dia hanya maju misalnya menit satu. Setelah kita latih terus, dia berani membaca Al-Quran di depan temannya satu kelas. Itu dampak positifnya. Bahkan tidak hanya itu, kalau dia sudah betul-betul mencintai belajar Al-Quran tersebut, makanya kita harus membuat mereka cinta sama pembelajaran PAI lah. Itu yang berkaitan dengan PAI. Kalau sudah cinta, maka mereka akan berdampak positif dan semangat. Akan bisa jadi mereka tampil baca Quran di acara di masyarakatnya, mungkin acara maulid Nabi dan lain sebagainya, atau bahkan ikut perlombaan. Itu momen yang pernah saya dapatkan dari anak-anak banyak sekali. Maka mereka berhasil mendapatkan juara yang ngaji ataupun azan. Itu maka pada pembelajarannya harus mempunyai nilai positif. Supaya anak semangat terus itu gimana? Jangan dikatakan mereka itu kamu kayaknya nggak berbakat, tidak, tapi kita apresiasi terus menerus sehingga mereka akan semakin semangat untuk menggapai apa yang diinginkan kita, yaitu bagus baca Qurannya. Dan dengan kita mengapresiasi apa yang kita kasih dia, maka anak semakin semangat dan bahkan dia bisa mendapatkan lebih dari apa yang kita cita-citakan, bahkan bisa menjadi seorang qori ataupun jadi seorang pengajar dan juga akan jadi guru PAI dengan kita mendukung mereka. Selain itu tidak hanya dukungan dari kita juga, berapa positifnya orang tua juga sama mengapresiasi, walaupun nilainya jelek misalnya, walaupun ngajinya jelek misalnya, tetap kita apresiasi. Kalau diapresiasi maka mereka akan senang dan mereka akan semangat lagi untuk terus belajar, sehingga menghasilkan yaitu baca Qurannya bagus, azannya bagus. Intinya pelajaran kayaknya semua bernilai, dampak positifnya sangat bagus, membanggakan orang tua dan membanggakan guru dan membanggakan anak tersebut. Mungkin itu. Masuk ke penutup, apa pesan atau saran Ustaz bagi mereka yang ingin menjadi guru? Oke. Pesan saya, menjadi guru itu kalau dibilang berat, ya berat, dibilang berat, ya gimana? Intinya menjadi guru itu berat sekali ya. Beratnya apa? Karena kita menyampaikan ilmu itu kalau salah, maka akan diikuti terus sama anak tersebut. Karena kita menyampaikan sudah salah, maka kita harus menyampaikan dengan benar. Misalnya tata cara wudhu, kita harus menyampaikannya dengan benar. Itu pesan saya yang ingin menjadi guru PAI. Perbaiki diri kita dulu, ingin jadi guru PAI, baru kita sudah bagus. Nah, kita baru belajar menjadi guru PAI. Itu sarannya, jadi guru PAI. Selain itu, menjadi guru itu tugas yang sangat mulia. Ya mungkin gajinya pas-pasan ya. Kalau dibilang cukup, ya nggak cukup logika manusia. Tapi kalau logikanya Allah, itu cukup. 1 juta, 2 juta, 3 juta, cukup. Jadi ingin menjadi guru PAI itu tugas yang sangat mulia. Kamu akan dikenal, bahkan kamu sudah meninggal, ilmu akan terus diamalkan oleh anak muridmu dan kamu akan menjadi amal jariah. Jangan takut jadi guru, karena kamu akan menjadi guru yang utama buat anak-anak nanti kalau kamu sudah menjadi ibu atau menjadi seorang ayah. Masih ingat al-madrasatul ula apa? Ibu adalah Intinya ibu. Jadi yang saya ini wawancara ini, masa berapa ini? Menjadi guru PAI ya? Insya Allah. Selain dia tanya saya tanya balik, dia mau jadi guru PAI. Nah, jadi guru PAI juga saya sangat mulia.
Jangan pernah berharap jadi guru itu kaya, tapi kita akan bisa mengayakan anak-anak dengan ilmu-ilmu. Itu pesan bagi mereka yang ingin menjadi guru PAI. Selain itu, menjadi guru PAI tidak hanya sekedar menjadi guru, kita juga harus pandai baca Quran. Ya toh, Iya. masa hanya pintar kita berbahasa Inggris, pandai juga baca Quran. Supaya apa? Supaya murid-murid mulai kita kenal Quran guru PAI. Kalau langsung ngaji misalnya, yang aja ya. Indonesia-nya benar gak sih ini guru PAI kalau nggak bisa ngaji? Nah, maka gurunya juga harus belajar. Ya, itu pesannya. Karena banyak guru sekarang yang kurang pandai baca Quran. Bahkan tidak hanya guru, dosen pun juga belajar. Iya, betul. Nah, kan guru atau dosen terus belajar, jangan kita malu coba terus belajar. Guru atau dosen itu sama menjadi guru. Kalau guru ngajarnya siswa, kalau dosen ngajarnya mahasiswa, itu bedanya apa? Ya mungkin bedanya usianya, pemikirannya, dan pengalaman dan lain sebagainya. Dan menjadi guru juga kita harus berpenampilan yang menarik bukan berarti yang hal-hal negatif ya, yaitu Islami. Misalnya kalau laki-laki rambutnya harus rapi, kalau perempuan mungkin harus rapi. Ini harus bersih juga, yaitu kita harus pandai membranding body language ya, supaya kita menjadi guru itu beneran. Masa jadi guru PAI nggak masuk dalam bajunya di bawah itu nggak pantas kalau PN. Dan juga cara menjadi guru PAI harus mempunyai tata krama yang baik, mengatur bicara kita akan menjaga. Karena guru PAI itu paling contoh di mana, di sekolah bahkan dijadikan apa-apa itu pasti guru PAI. Mungkin disuruh ngaji, di sekolah mungkin disuruh baca doa, ketika sekolah itu ada acara dan lain sebagainya. Itu pesan bagi mereka yang menjadi guru PAI. Bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri dalam profesi? Cara terbaiknya, nah mumpung Anda masih semester mungkin 2, 3, 4, dipersiapkan dari sekarang. Ya latihan mungkin ya PPL di depan itu kan gemeteran. Kayak ini kalau nggak biasa itu gemeteran kemudian buat kita ya. Nah, maka persiapkan mental yang pertama. Mental. Kalau mental sudah sudah jadi guru itu barangnya ya. Maka mental yang pertama. Setelah mental, ya sambil berjalan isi ilmunya, yaitu materi-materinya. Itu cara terbaik mempersiapkan diri dalam profesi ini menjadi seorang guru. Selain itu apa? PD, percaya diri. Kalau sudah kamu punya percaya diri, bisa nggak jadi guru PAI. Kalau sudah ragu, maka tidak akan bisa menjadi guru PAI karena dirinya ragu. Kalian harus dipersiapkan sejak dari sekarang. Kalau ditanya misalnya, Bapak Guru nggak bisa ngaji, kok jadi guru PAI? Maka harus dipersiapkan dari sekarang supaya ketika menjadi guru itu sudah betul-betul bagus. Bahkan murid-murid senang, saya ingin belajar, saya ingin privat dan lain sebagainya. Seperti saya ya, banyak ingin privat dan sebagainya. Karena kita sudah mempersiapkan sejak ini, yaitu siap payung sebelum ya, setia dulu. Orang menikah aja ada persiapannya, akan orang mau sudah aja ada persiapannya, yang mau skripsi aja menjadi ada persiapannya. Mungkin latihan supaya semuanya dengan baik gitu ya. Gitu mungkin. Apa harapan Ustaz untuk masa depan menjadi Pak? Harapan masa depan dari KPI Indonesia. Jadi ke masa depan ke guru PAI, menurut saya teruslah menjadi guru PAI. Walaupun guru PAI itu banyak diremehkan orang-orang, padahal guru PAI itu guru yang sangat mulia. Teruslah ditingkatkan menjadi guru PAI-nya. Jangan patah semangat, walaupun kita tidak dipandang misalnya di sekolah dan lain sebagainya. Maka menjadi guru PAI itu untuk masa depan tuh akan terus berkembang. Dengan itu juga gajinya dinaikkan ya guru PAI. Jangan hanya dinaik. Misalnya guru PAI ya, kalau di sekolah mungkin kita dibayarnya sedikit, atau bahkan kalau di privat sama guru PAI ngaji 10
10.000, bahasa Inggris 100.000. Wah, itu berarti kita tidak dimuliakan. Maka gimana supaya harapan masa depan pendidikan PAI di Indonesia yang semakin meningkat? Ya maka harus, ya intinya ada kenaikan gaji, intinya kesejahteraan ya, harus setara. Guru PAI, guru lainnya apa saja harus setara, supaya guru PAI di masa mendatang itu semakin banyak, bukan semakin sedikit. Karena faktanya guru PAI itu sedikit. Kenapa sedikit? Ya mungkin itu kan dipandang rendah sama orang, apa dipandang rendah di hadapan orang, tapi di hadapan Allah kita dipandang bagus. Makanya PAI itu semangat dibutuhkan di masa mendatang. Kenapa dibutuhkan? Karena banyak sekarang anak krisis moral, terutama ya. Maka yang membenari siapa? Guru PAI. Sholatnya, ya kan? Maksa disuruh guru matematika bahasa Inggris. Ya kalau punya bekalnya, alhamdulillah. Kalau belum ada, maka tugas guru PAI. Makanya guru PAI itu di masa depan akan terus dibutuhkan. Maka teruslah maju menjadi guru PAI. Karena bisa artinya PAI itu pendidikan anak istri. Setelah kita menjadi guru PAI, yang mendidik diri kita, mendidik anak menjadi istri, itu guru PAI. Itu saya, semboyan saya, artinya saya paparkan sedikit pendidikan anak istri. Itu Mbak harapan untuk masa depannya. Dan bagi gurunya juga jangan patah semangat ya, terus saja semangat. Karena nggak tahu ya di masa datang bisa jadi kita semakin maju, bahkan kita bisa di mana ya, kemana-mana gitu. Dan gajinya tidak dinaikin ya seperti gaji guru yang lain. Itu. Yang terakhir, apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin Ustadz capai dari karir mengajar Ustadz? Kalau karir yang ingin saya capai itu, kalau perkawinan tentu ingin pangkat tinggi. Itu kenapa? Ya kita formalitas saja ya, kita manusiawi. Toh itu makan, itu minum. Kenapa ingin meningkatkan karir? Satu, supaya pangkat tinggi. Dan karir kita semakin tinggi, otomatis ilmu kita pun akan semakin mumpuni, menjadi pakar lah, ahli ya, intinya sangat ahli dalam bidang PAI-nya. Namanya itu sudah pakar tinggi, apalagi sampai ke. Maka tujuan pribadi ya selain mencapai karir, ingin dapat apa tadi? Gaji yang mapan. Tentu kita harus mengasah ilmu kita juga biar makin mapan. Karena semakin tinggi karir kita, semakin besar tuntutannya, dan kita akan semakin dituntut juga untuk terus belajar, akan harus menguasai di bidang-bidang tertentu dan mempunyai keahlian. Kalau bisa multi talenta, karena kita karirnya yang sangat tinggi yang kita capai. Kenapa sih kita harus mencapai karir? Ya kalau kita hanya berhenti, misalnya ditanya pahamnya, babnya, pelajarannya, fikihnya, kalau hanya tentang wudhu, nggak pahamnya tentang sholat jamak kosong, maka karir kita ya stagnannya di situ aja. Maka kita naikkan perlu memahami tentang sholat jamak kosong. Kalau dalam fikih, kalau dalam karir, mungkin kita dari pangkat 3A masuk 3C dan lain sebagainya. Ya supaya karir kita itu juga sejahtera. Kalau sudah sejahtera, kita pun bisa mengajar juga semakin lebih fokus. Maka kalau sudah mampu, sudah cukup, ada rasa ikhlas di dalam diri kita. Oh berarti kalau gajinya sedikit, ngajarnya nggak ikhlas. Ya bukan itu juga. Sekarang di mana-mana, kalau ngajar nggak dikasih duit, nggak mau orang ajar karena ilmu itu mahal. Kalau sekarang pakai ikhlas, intinya saya mau nggak ngajar dong, tapi nggak digajinya, nggak mau. Kita punya keluarga, butuh makan dan sebagainya. Walaupun tidak mengandalkan dari gaji guru tersebut, tetapi juga ya itu kan bahwa yang suhu minyak tasik. Kalau guru itu ya gaji yang gaji pasti, misalnya 25 juta, 6 juta pasti. Tapi wahai Rasul minyak tasik sebagai tasik berarti gaji yang tidak pasti. Tiba-tiba ada apa gitu, kita satu hari 10 juta lumayan, atau bahkan ada proyek apa gitu ya. Itu namanya karir. Semakin tinggi karir kita, semakin besar pula pendapatannya, dan semakin banyak mengumpulkan keilmuan kita, dan kita bisa menjadi makmum ataupun
contoh bagi guru yang lainnya. Karena dari kita tinggi dan kita bisa mempunyai banyak kelebihan dan guru lain bisa meniru apa yang kita bisa. Sehingga bersama-sama semuanya menaik karir yang tinggi, mencapai kesejahteraan dan tentunya semuanya profesional dan sesuai bidangnya masing-masing. Itu 14 pertanyaan. Semoga yang bisa saya sampaikan ini ya bermanfaat bagi diri saya sendiri dan menginspirasi oleh banyak orang. Ya, saya bisa seperti ini. Dimulainya sangat panjang, tidak hanya tiba-tiba naik daun, tidak, tapi mulai dari kuliah S1 itu 2016 saya mulai semester 2, 3 itu sudah mulai mengasah diri supaya bisa menjadi guru PAI. Tidak hanya guru PAI, bahkan bisa menjadi dai, menjadi dakwah, tidak hanya dakwah, bisa menjadi motivator. Tidak hanya itu, bisa menjadi penceramah dan lain sebagainya. Yang putri bisa nggak? Bisa, siapkan aja semuanya dari sekarang. Tidak ada yang instan, semua itu butuh proses dan hasil tidak akan mengenali proses. Itu ingin jadi guru PAI, yuk sama-sama kita jadi guru PAI. Itu dengan kepanjangan pendidikan anak istri, pendidikan agama Islam. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu teman-teman podcast kita hari ini. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Maaf mengganggu. Sama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.